warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah wa syukurillah wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim setelah bersatu wa istirli amri wa lul uqdat min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya di pertemuan kelima ya hari ini ya. Sudah kelima ya. Di dalam mata kuliah manajemen sumber daya manusia, dan hari ini kita akan dalami materi MSCM kita, yaitu akan disampaikan oleh saudari Susi Lestari ya, yang langsung akan menyampaikan presentasinya. Oke, silakan saudari Susi Lestari untuk menampilkan PowerPoint dan menyampaikan pokok bahasanya. Dipersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas manajemen sumber daya manusia dengan judul perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, pengertian perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses peramalan sistematis yang menghubungkan kebutuhan sumber daya manusia suatu organisasi dengan rencana strategisnya untuk memastikan bahwa kepegawaiannya memadai, berkualitas, dan cukup kompeten untuk mencapai tujuan organisasinya. Selanjutnya, kepentingan perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, kepentingan individu. Yang kedua, kepentingan organisasi. Yang ketiga, kepentingan nasional. Selanjutnya, komponen-komponen perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, tujuan. Tujuan perencanaan sumber daya manusia adalah menghubungkan sumber daya manusia yang ada untuk kebutuhan perusahaan pada masa yang akan datang untuk menghindari mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Yang kedua, perencanaan organisasi. Perencanaan organisasi merupakan aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk mengadakan perubahan yang positif bagi perkembangan organisasi. Yang ketiga, syarat-syarat perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, harus mengetahui masalah yang akan direncanakan. Yang kedua, harus mampu mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang sumber daya manusia. Yang ketiga, harus mempunyai pengalaman tentang job analisis, organisasi, dan situasi persediaan sumber daya manusia. Yang kelima, harus mampu membaca situasi sumber daya manusia masa kini dan masa mendatang. Yang keenam, mampu memperkirakan peningkatan sumber daya manusia dan teknologi masa depan. Yang terakhir, mengetahui secara luas peraturan dan kebijaksanaan perburuhan pemerintah. Selanjutnya, proses perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, prosedur perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua, menetapkan secara jelas kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang dibutuhkan. Yang ketiga, mengumpulkan data dan informasi tentang sumber daya manusia. Yang keempat, mengelompokkan data dan informasi serta menganalisisnya. Yang kelima, menetapkan beberapa alternatif. Yang keenam, memilih yang terbaik dari alternatif yang ada menjadi rencana. Yang ketujuh, menginformasikan rencana kepada karyawan untuk direalisasikan. Selanjutnya, pengevaluasian rencana sumber daya manusia. Jika perencanaan sumber daya manusia dilakukan dengan baik, akan diperoleh keuntungan-keuntungan sebagai berikut. Yang pertama, manajemen puncak memiliki pandangan lengkap terhadap dimensi sumber daya manusia atau terhadap keputusan-keputusan bisnisnya. Yang
Yang kedua, biaya sumber daya manusia menjadi lebih kecil karena manajemen dapat mengantisipasi ketidakseimbangan sebelum terjadi hal-hal yang dibayangkan sebelumnya yang lebih besar biayanya. Yang ketiga, tersedianya lebih banyak waktu untuk menempatkan yang berbakat karena kebutuhan dapat diantisipasi dan diketahui sebelum jumlah tenaga kerja yang sebenarnya dibutuhkan. Yang keempat, adanya kesempatan yang lebih baik untuk melibatkan wanita dan golongan minoritas di dalam rencana masa yang akan datang. Pengembangan para manajer dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Fungsi perencanaan sumber daya manusia. Menurut Hasibuan 2003, fungsi sumber daya manusia diterapkan dengan baik dan tepat, maka perlu perencanaan terlebih dahulu seperti perencanaan organisasi, perencanaan pengarahan, perencanaan pengendalian, perencanaan pengadaan, perencanaan pengembangan, perencanaan kompensasi, perencanaan pengintegrasian, perencanaan pemeliharaan, perencanaan kedisiplinan, dan perencanaan pemberhentian. Manfaat perencanaan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan secara lebih baik. Yang kedua, melalui perencanaan sumber daya manusia yang matang, efektivitas kerja juga dapat lebih ditingkatkan apabila sumber daya manusia yang ada telah sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang ketiga, produktivitas dapat lebih ditingkatkan apabila memiliki data tentang pengetahuan, pekerjaan, pelatihan yang telah diikuti oleh sumber daya manusia. Yang keempat, perencanaan sumber daya manusia berkaitan dengan penentuan kebutuhan tenaga kerja di masa depan. Kendala-kendala perencanaan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, standar kemampuan sumber daya manusia. Yang kedua, manusia atau sumber daya manusia makhluk hidup. Yang ketiga, situasi sumber daya manusia. Yang keempat, kebijaksanaan perburuhan pemerintah. Selanjutnya, sistem perencanaan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, inventarisasi persediaan sumber daya manusia, yaitu pencatatan atau pendataan jumlah sumber daya manusia yang ada dalam melaksanakan tugas di suatu organisasi. Yang kedua, forecast sumber daya manusia atau peramalan sumber daya manusia, yaitu peramalan sumber daya manusia berguna untuk memprediksi permintaan karyawan di masa datang. Yang ketiga, penyusunan rencana sumber daya manusia, yaitu penyusunan rencana sumber daya manusia dapat diartikan sebagai suatu proses menentukan kebutuhan akan tenaga kerja berdasarkan peramalan pengembangan, pengimplementasian, dan pengendalian kebutuhan. Yang terakhir, kesimpulan. Perencanaan sumber daya manusia merupakan salah satu fungsi dalam manajemen sumber daya manusia yang mengorientasi pada bagaimana menyusun langkah-langkah strategi menyiapkan sumber daya manusia dalam suatu organisasi secara tepat dalam jumlah dan kualitas yang diperlukan. Perencanaan sumber daya manusia sebagai proses manajemen dalam menentukan pergerakan sumber daya manusia organisasi dari posisinya saat itu menuju posisi yang diinginkan di masa depan dengan menggunakan data sebagai pedoman perencanaan di masa depan. Perencanaan sumber daya manusia awal difokuskan pada perencanaan kebutuhan sumber daya manusia di masa depan serta cara pencapaian tujuannya dan implementasi program-program yang kemudian berkembang, termasuk dalam hal pengumpulan data untuk mengevaluasi keefektifan program yang sedang berjalan dan memberikan informasi kepada perencana bagi pemenuhan kebutuhan untuk revisi peramalan dan program saat diperlukan. Baik, sekian presentasi dari saya. Ada yang ditanyakan? Tolong di stop screen-nya.
stop screen. Di stop screen Susi. Oke. Silakan Saudari Musfira dan Fajar, ada yang mau ditanyakan? Oke. Nanya, Pak. Oke, silakan. Itu kan tadi kalau tidak salah ada 3 hambatan kan? Hambatan-hambatan perencanaan manajemen sumber daya manusia. Ada 3 kah? Ada berapa tadi itu? Oh, yang ini. Ada berapa, Sus? Yang mana? Hambatan-hambatan. Adanya kendala perencanaan. Ya, kendalanya. Ada berapa tadi? Ada 4. Apa aja tadi? Yang terakhir itu yang terakhirnya. Kebijaksanaan perburuhan pemerintah. Nah, itu maksudnya apa? Ya, bentar ya. Ya. Keempat ya tadi ya. Kebijaksanaan perburuan pemerintah. Jadi kebijaksanaan perburuan pemerintah itu seperti komersial, jenis kelamin, WNA, dan kendala lain dalam sumber daya manusia untuk membuat rencana yang baik dan tepat. Gitu Pak ya. Oke. Gimana Susi? Musfira? Begini ya, saya tambahkan ya untuk pertanyaan Musfira tentang kebijakan pemerintah tentang perburuan. Ya. Jadi pemerintah sebagai penentu dari peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Nah, kalau di daerah itu namanya pemerintah kabupaten atau kota, atau juga pemerintah provinsi, ya. Jadi untuk menentukan perburuan itu biasanya seperti contohnya upah kerja buruh, ya, buruh. Contoh ditentukan setiap tahun 1 kali. Contohnya UMR atau UMP. Ya, UMR itu upah minimum regional. Itu biasanya ada di provinsi, regional Kalimantan Timur contohnya. Kalau upah minimum kota atau UMK itu biasanya setiap kota berbeda. Contoh kota Samarinda dengan Balikpapan juga berbeda. Demikian juga Bontang, ya. Kabupaten, kalau kabupaten biasanya mengikut sama provinsi, ya. Kabupaten kota itu sebagian besar pengusahanya menggaji atau memberikan upah kepada karyawan atau pegawainya itu berdasarkan UMR, upah minimum regional atau upah minimum kota. Ya, setiap daerah itu tentunya berbeda, ya. Daerah Kalimantan dengan daerah Yogyakarta, ya, Jawa Tengah sana atau Semarang atau Surabaya itu pun sudah berbeda. Apa yang membedakan upah itu? Tentunya dari dasar pendapatan asli daerah PAD-nya, ya, pendapatan asli daerah yang menjadi satu unsur pertimbangan bagaimana memberikan upah kepada karyawan atau pegawai di daerah itu atau juga buruh, ya.
Semakin tinggi pendapatan asli daerah di satu daerah itu, tentunya semakin tinggi juga tingkat upah yang diberikan. Contoh Kalimantan Timur saat ini sudah 3.200.000 berapa ya? 208.000, 3.208.000. Jadi setiap perusahaan yang mempekerjakan buruh atau karyawan atau pegawainya itu harus memberikan gaji sebesar 3.208.000. Ya, berbeda halnya dengan di Jogja. Ya, mungkin di Jogja hanya cukup 1.750.000 gitu. Karena pendapatan di sana juga untuk pendapatan asli daerahnya rendah, ya, berbeda dengan di Kalimantan Timur yang pusatnya sumber daya alam yang berlimpah, ya, ada batu bara, ada minyak, ada gas, ya, ada apa pendapatan asli daerah yang lain seperti juga pertanian, perkebunan, kemudian ada juga perikanan, ya, seperti itu. Kalau di Jogja tidak ada minyak, tidak ada batu bara, ya, tidak ada gas, ya. Jadi pendapatan daerahnya kecil sehingga di sana pekerjanya gajinya juga beda sama gaji di Kalimantan. Karena upah itu juga nanti akan diukur dari tingkat konsumsi. Tingkat konsumsi daerah itu berbeda-beda, ya, berbeda-beda. Contoh seperti di Samarinda kita beli nasi pecel itu adakah harga yang 5.000 atau 6.000, kan sudah tidak ada lagi. Ya, nasi pecel di tempat kita sudah harganya 15.000, es tehnya 4.000, ya sekali makan habis 20.000. Tapi kalau di Jogja kita makan nasi pecel ada yang harga 4.000 atau 5.000, sama minumnya cukup bayar 8.000, kan beda sekali. Gaji di Kalimantan dengan 3.208.000 dikonsumsi dalam 1 bulan juga sama juga dengan gaji 1.600.000 dikonsumsi di Jogja, karena di sana serba murah, ya. Nah, kalau di Samarinda itu mahal-mahal, ya. Balikpapan sama Samarinda Bontang itu kurang lebih sama. Nah, seperti itu. Jadi kebijakan atau regulasi yang ditentukan pemerintah itu berbeda-beda setiap daerah, kabupaten dan kota, ya, begitu. Kalau seperti undang-undang Omnibus Law, ya, undang-undang ketenagakerjaan yang baru itu yang menentukan pemerintah bersama DPR. Ya, DPR menggodok undang-undang itu awalnya dari usulan pemerintah, kemudian dibahas, kemudian ditetapkan menjadi undang-undang. Mau tidak mau, suka tidak suka, kalau sudah jadi undang-undang wajib ditaati. Itulah penentuan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Siapa yang mengawal regulasi ketenagakerjaan? Tentunya Desnaker, ya, Departemen Ketenagakerjaan. Terus dia setiap daerah, provinsi dan kabupaten kota ada, seperti itu. Nah, bagi pengusaha yang tidak menjalankan itu tentunya akan mendapat sanksi hukum, ya, sanksi hukum atau biasanya sih dapat teguran dari pemerintah, seperti itu. Jadi undang-undang ketenagakerjaan itu silakan Anda buka bagaimana sumber daya manusia itu dijaga oleh undang-undang. Begitu, ya, Spira, saya tambahkan sedikit. Cukup? Ada lagi kerja? Saya Pak sedikit. Silakan, Susi. Saya ingin bertanya, Sus, untuk mendapatkan sumber daya yang bagus, hal apa aja yang sumber daya manusia yang bagus, hal-hal apa aja yang harus dilakukan jika ada? Terima kasih. Apa Jar? Cara untuk mendapatkan sumber daya manusia yang bagus? Untuk memperoleh sumber daya manusia yang bagus, yang baik, hal-hal apa aja yang harus dilakukan? Pasti perusahaan kalau mencari karyawan, ya, sumber daya manusia itu kan pastinya dia diseleksi dulu, pasti ngirim lamaran ini, nanti kemudian
di diseleksi lagi gitu. Jadi kan dari situ bisa tahu gitu, nah mana yang siap kerja, mana yang bisa diterima kayak gitu. Terus di tes sesuai bidangnya juga, bidang kerjanya apa, tes wawancara juga. Itu sih, terima kasih. Mungkin dari Bapak ingin menambahkan? Baik, terima kasih ya Fajar, Susi, bahwa MSDM itu tentunya saat perekrutan biasa di perusahaan itu dilakukan oleh HRD atau Human Resource Development ya, HRD ya, atau biasanya bagian penerimaan di perusahaan itu ada, atau personalia biasanya ya. Nah, tentunya untuk mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan diharapkan, biasanya setiap pembukaan lamaran atau lowongan kerja itu dikasih spesifikasi, kasih ketentuannya. Pendidikan minimal S1, pendidikan minimal D3 atau SMU gitu kan. Syarat memiliki SIM dan lain-lain itu sudah ditentukan saja. Jadi nanti saat lamaran itu masuk, nah, tentunya dari seleksi administrasi sudah bisa dilakukan, yang mana yang sesuai bidangnya, yang tidak sesuai ya dikesampingkan karena tidak sesuai dengan job yang akan diisi seperti itu. Jadi ketentuan itu sudah dari awal, dari mulai pembukaan lowongan pekerjaan sudah disampaikan. Nah, kemudian setelah seleksi administrasi, yang lolos seleksi administrasi, kemudian dilakukan interview ya, atau tes tertulis. Setelah tes tertulis, interview akan kelihatan kompetensi, kemampuan dan skillnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan, yang mana yang memenuhi standar itulah yang diterima. Setelah diterima, kemudian dilakukan pelatihan atau training ya, untuk edukasi job desk pekerjaan tersebut. Setelah dilakukan edukasi, pelatihan dan training, baru yang bersangkutan bisa dilepas bekerja sesuai dengan jobnya. Kemudian itu sudah ditentukan apakah dia dengan TKWT. TKWT itu perjanjian kerja antar waktu kepada karyawan, bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, bisa 1 tahun. Ya, kalau dia lolos dalam masa kontrak tersebut atau masa training tersebut, maka dia bisa diangkat menjadi karyawan tetap ya. Kalau tidak terlolos atau kinerjanya buruk, akan diputus tanpa pemberian surat peringatan atau teguran, karena memang tidak masuk dalam kualifikasi yang telah ditentukan oleh perusahaan. Seperti itu ya. Paham? Paham, Pak. Baik, silakan ditutup, Susi. Demikian. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi presentasi dari Susi Lestari untuk materi sumber daya manusia. Ya, harapannya dengan diskusi seperti ini kita terbuka wawasan kita, tambah pengetahuan kita, dan selalu update diri bahwa kita orang akademisi, kemudian juga bisa saling membaca, menulis, juga bisa menyampaikan secara lisan. Jadi ini juga pembelajaran. Ya, baik gitu ya semuanya. Demikian, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas kekurangan. Semoga pertemuan ini bermanfaat buat kita semua, dan pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan di minggu depan. Baik ya, tolong dipersiapkan yang belum presentasi untuk dibaca, kemudian dicari sumber-sumber lain yang bisa mendukung pembahasan dari materi tersebut. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.